Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Natalia Rantesnolo dengan NIM D0112210669 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi Fisika Dasar 1 dengan materi bab 1 yaitu besaran, dimensi, satuan, dan matematika pendahuluan atau Quantities, Dimension, and Units. Ini nama-nama anggota kelompok saya. Ada Anu Lomba, IGD Rangga Andika Putra, saya sendiri Gabriela Natalia Rantesolo, Muhammad Dafa Kobir Salman, dan Andi Tasya Rizky Aulia Jabar. Pokok bahasan pada bab 1 ini ada 6. Yang pertama, pengertian besaran dan satuan. Lalu yang kedua, besaran pokok dan besaran satuan. Yang ketiga, dimensi. Yang keempat, rumusan dimensi untuk berbagai persamaan. Yang kelima, pengukuran. Dan yang keenam, matematika pendahuluan. Nah, di matematika pendahuluan ini, kita akan belajar fungsi, diferensial, integral, dan vektor. Kita masuk dalam pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan tertentu. Contohnya, mengukur massa suatu benda. Massa dikatakan besaran karena massa dapat diukur. Contoh lainnya seperti mengukur volume air pada suatu wadah. Volume dikatakan besaran karena volume dapat diukur. Nah, besaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu besaran non-fisis dan besaran fisis. Besaran non-fisis adalah besaran yang tak terukur atau besaran yang tidak dapat diukur. Contohnya, emosi yang labil, kulit yang kasar, warna coklat, atau rambutnya warna hitam, atau rumah yang berwarna hijau, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran fisis adalah besaran yang dapat diukur atau merupakan besaran kebalikan dari besaran non-fisis sendiri. Besaran fisis itu terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah atau disajikan berbentuk angka atau bilangan sehingga diolah secara numerik dengan akurat. Contohnya seperti ini. Seperti kita mengukur panjang dinosaurus atau massanya atau beratnya dinosaurus serta panjang tingginya dan lain sebagainya. Bukan cuma dinosaurus, bisa panjangnya kita sendiri, besarnya misalnya panjang saya, tinggi saya 162 cm, sedangkan massa saya 50 kg. Lalu kualitatif. Kualitatif adalah atau tidak disajikan dengan angka atau dapat dikatakan berbentuk kalimat. Contohnya seperti ini. Seperti panjang ekor dinosaurus itu panjang, atau dinosaurus itu lebih tinggi daripada manusia, atau tenaganya dinosaurus itu lebih kuat. Bagaimana cara mendefinisikan suatu besaran? Apa itu massa perak? Di sini dikatakan bahwa massa perak adalah jumlah materi yang dikandung oleh perak itu sendiri. Jadi massa perak adalah berapa banyaknya materi yang ada di perak. Lalu berapa dan bagaimana cara ukur massa perak itu? Di sini dikatakan bahwa cara yang digunakan adalah dengan menggunakan timbangan. Beberapa anak timbangan yang diletakkan sehingga seimbang dengan berat perak. Kita perhatikan gambarnya. Di gambar sini terdapat gambar neraca. Nah, di sini ada keterangan bahwa di lengan 1 ditaruh perak, dan di lengan satunya lagi, di lengan neracanya, ditaruh anak timbangan.
hasilnya setelah ditimbang, ternyata hasilnya bahwa massa perak itu 3 kali massa anak timbangan 5 gram, sehingga massa perak adalah 15 gram. Artinya, bahwa ketika kita menaruh satu perak di salah satu lengan neraca ini, maka itu setara dengan 3 anak timbangan yang kita taruh di lengan satunya neraca ini. Berarti dapat kita katakan bahwa satu perak itu setara dengan 15 gram atau 3 kali anak timbangan. Karena satu anak timbangan itu setara dengan 5 gram. Next. Lalu kita masuk di pengertian satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Misalnya meter yang dilambangkan dengan M, sekon atau detik yang dilambangkan dengan S, dan kilogram yang dilambangkan dengan kg. Nilai suatu besaran fisik dinyatakan dengan satuan. Nah, di sini ada contoh. Jadi contoh massa itu sama dengan 3 anak timbangan. Massa perak sama dengan 3 anak timbangan. Dan panjang meja itu sama dengan 2 jengkal. Anak timbangan dan jengkal ini merupakan satuan. Contoh lainnya seperti lebar mobil yang kita hitung dengan setara dengan 2 kali langkah kakinya kita, atau panjang kursi atau tinggi kursi itu setara dengan 5 kali spidol atau lain sebagainya. Karena terlalu banyaknya satuan-satuan yang berbagai jenis versi itu, maka satuan itu seperti tidak bermanfaat dan menimbulkan kekacauan. Padahal seharusnya satuan itu memiliki definisi yang sama, bermanfaat, serta diterima semua orang. Itu merupakan kesepakatan yang seharusnya dimiliki oleh satuan. Next. Nah, ada 3 kesepakatan lainnya, seperti yang pertama, perlu ditetapkannya standar, yaitu disepakati namanya, serta disepakati definisinya. Yang kedua, tidak semua besaran perlu standar karena jumlah besaran itu sangat banyak. Dan yang ketiga, hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Lalu, siapa sih yang menetapkan standar dan satuan itu sendiri? Di sini ada 3 lembaga yang menetapkan standar serta satuan. Yang pertama, Bureau International Dates Point and Measure atau BIPM. Yang kedua, International Bureau of Weight and Measures. Dan yang ketiga, Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sèvres, Prancis. Lalu kita next. Nah, ada yang namanya besaran waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Di sini ada contohnya, seperti waktu siang, yang dimulai sejak matahari terbit hingga matahari terbenam atau tenggelam. Dan juga ada waktu hidup, yaitu sejak seseorang dilahirkan hingga seseorang itu meninggal. Atau juga kita bisa berikan contoh lain seperti waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu sejak kita start misalnya dari rumah mau ke kampus, itu dinamakan waktu perjalanan ke kampus. Kita start dari rumah hingga sampai finishnya di kampus. Lalu alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah segala sesuatu yang berulang secara periodik. Misalnya rotasi, revolusi. Lalu contoh lainnya, kita bisa lihat ini gambar. Ini merupakan gambar jam pasir. Lalu ini ada orang yang menentukan
waktu jam dengan bayangannya. Nah, ini biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dulu yang belum ada jam, sehingga mereka menentukan waktu jamnya dengan melihat arah bayangannya mereka. Dan ada jam tangan yang biasa dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Lalu ada evolusi satuan panjang. Pada tahun 1960, 1 meter itu sama dengan jarak antara dua garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BIPM. 1 meter itu setara dengan 1.650.763,73 kali panjang cahaya orange ray yang dipancarkan dari lampu krypton 86. Lalu pada tahun 1983 itu berubah lagi. 1 meter itu sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu 1/299.792.458 meter per sekon. Dengan definisi terakhir ini, maka dapat dikatakan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa ditetapkan menjadi 299.792.458 meter per sekon. Lalu ada evolusi satuan massa. 1 kg itu sama dengan massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di kantor BIPM di kota Sèvres dekat Paris, Prancis. Lalu sistem satuan yang digunakan ilmuwan di seluruh dunia disebut the metric system. Pada tahun 1971, ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau SI atau Sistem Internasional. Ini ada tabel besaran, satuan, dan dimensi. Nanti saya akan jelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, berdasarkan konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 pada tahun 1971. Ini ada keterangannya. Lalu ada sistem Gaussian dan sistem Inggris. Kita lihat bahwa massa itu satuannya gram, panjang cm, waktu detik atau sekon. Lalu massa suluk, panjang kaki, waktu detik. Ini merupakan itu sistem Inggris, sedangkan yang tadi itu merupakan sistem Gaussian. Nah, kita masuk dalam besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Dalam besaran pokok ini terdapat 7 macam besaran, yaitu panjang, massa, waktu, kuat, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kita bisa lihat di sini di tabelnya bahwa panjang itu satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Lalu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran turunan ini, kita harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contohnya seperti luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan lain sebagainya. Dengan bahasa sederhananya bahwa besaran turunan ini merupakan turunan dari besaran pokok itu sendiri. Di sini ada contoh di tabel kecepatan. Kecepatan ini merupakan besaran turunan karena merupakan turunan dari jarak dengan waktu, karena rumus kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Satuannya itu meter per sekon. Lalu ada percepatan.
percepatan ini juga termasuk besaran turunan karena rumus dari percepatan itu sendiri atau yang disebutkan dengan A itu sama dengan kecepatan dibagi waktu dan satuannya meter per sekon kuadrat. Lalu ada gaya Newton, lalu usaha energi kalor satuannya joule atau kilogram meter pangkat 2 per sekon kuadrat, lalu daya satuannya watt, tekanan satuannya pascal atau newton per meter kuadrat, potensi listrik satuannya volt, dan hambatan satuannya ohm. Konversi satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS, meter kilogram sekon, dan satuan CGS atau sentimeter gram dan sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, candela, dan mol ditetapkan sebagai sistem satuan internasional atau SI. Itulah yang ditetapkan oleh International System. Saat menemukan besaran dengan nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil, misalnya 0,000001 atau 1 juta, maka kita bisa mengubahnya menjadi faktor pengalih seperti pada tabel. Nah, di sini kayak faktor pengalih 10 pangkat min 15 itu namanya femto atau lambangnya F. 10 pangkat min 12 itu namanya pico atau lambangnya P. Lalu 10 pangkat min 9 nano itu lambangnya N, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca pada tabel ini dan mempelajarinya. Lalu yang terakhir itu 10 pangkat 12 tera, itu lambangnya T. Lalu dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Adapun manfaat yang dituliskan pada dimensi besaran itu sendiri. Yang pertama, untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran, misalnya gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat, usaha memiliki persamaan dimensi dengan energi, atau sebagainya. Lalu manfaat yang kedua yaitu untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Nah, ini merupakan tabel dimensi untuk besaran pokok dan besaran turunan. Kita bisa lihat bahwa panjang besaran pokok itu satuannya meter, lambangnya L, dimensinya L, dibuat tanda kurung siku-siku, lalu di dalam tanda kurung itu huruf L besar. Lalu massa itu kilogram, dimensinya M, waktu satuannya sekon, dimensinya T, kuat arus listrik satuannya ampere, dimensinya I, suhu satuannya Kelvin, dimensinya theta, intensitas cahaya satuannya kandela, dimensinya J, dan jumlah zat atau mol itu dimensinya N. Lalu besaran turunan ya kita tinggal turunkan dari besaran-besaran pokok itu. Misalnya luas kan satuannya meter kuadrat. Nah, meter itu dimensinya L. Ya tinggal kita ubah jadi M ini jadi dimensi L kuadrat. Lalu volume satuannya meter kubik, dimensinya L kubik. Lalu contoh lainnya seperti gaya atau F itu sama dengan Newton, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kita tinggal ubah kilogram, di sini kilogram itu M. Lalu meter itu dimensinya L, dan sekon itu dimensinya T. Jadi kita ubah kilogram M kali L per T kuadrat. Di sini T pangkat min 2 karena T-nya dinaikkan jadi min 2.
Lalu kita masuk ke contoh soal. Tentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Di sini ada gaya, ada berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Pertama gaya. Gaya atau F. Itu rumusnya massa dikali percepatan. Nah, massa kan satuannya kilogram. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kilogram itu dimensinya M, dan percepatan itu dimensinya L per T kuadrat. Tapi karena T-nya kita naikkan, jadi menjadi LT-2. Dikalikan menjadi MLT pangkat min 2. Ini merupakan dimensi dari gaya. Lalu ada berat jenis. Berat jenis ini rumusnya berat per volume. Berat per volume atau gaya per volume. Gaya tadi itu kan satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Dan volume itu satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Jadi kita ubah satuannya ini menjadi dalam bentuk dimensi, menjadi MLT pangkat min 2 per L pangkat 3. Lalu kita bagi sini M, L, T pangkat min 2, L-nya kita naikkan ke atas, jadi pangkatnya menjadi min. Di sini kita bisa lihat. Nah, L-nya L pangkat 3 kita naikkan ke atas dan hasilnya menjadi L pangkat min 3. Lalu karena ini L dan L, ada L dengan L, jadi L pangkat min 1 dikalikan L pangkat min 3 itu hasilnya sama dengan L pangkat min 2. Jadi dimensi dari berat jenis itu sama dengan M L pangkat min 2 T pangkat min 2 atau satuannya kilogram meter pangkat min 2. Lalu teman-teman juga bisa lihat ada tekanan, ada usaha, dan daya. Teman-teman nanti bisa kerjakan dan latihan. Lalu kita masuk di pengukuran. Pengukuran merupakan satu ilmu yang penting dalam dunia fisika dan kehidupan. Walau tidak bicara dunia ilmu, pengukuran juga sangatlah penting untuk kita pelajari. Pada fisika, yang mana dasar ilmunya adalah pengukuran, mendefinisikannya sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan objek ukur dengan alat ukur yang sudah terstandarisasi. Ada macam-macam alat ukur. Yang pertama, alat untuk mengukur panjang atau meter. Itu contohnya mikrometer sekrup. Ini contohnya mikrometer sekrup. Lalu ada penggaris atau mistar. Lalu ada jangka sorong. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Lalu ada alat ukur untuk mengukur arus listrik atau yang biasa alatnya itu biasa disebut amperemeter. Alat ukur untuk mengukur tegangan atau volt itu disebut dengan voltmeter. Dan alat ukur untuk hambatan listrik atau ohm itu disebut dengan ohmmeter. Dan terakhir ada alat pengukuran berat atau kilogram. Itu contohnya neraca pegas, neraca digital, neraca 3 lengan, dan neraca Ohaus. Kita masuk ke materi pada matematika pendahuluan. Matematika merupakan alat untuk membahas arti dari suatu fenomena alam dalam fisika. Sebagai dasar dari pengetahuan fisika,
diberikan matematika dasar untuk menerangkan arti dari suatu besaran fisika. Contoh matematika pendahuluan yang diberikan adalah fungsi-fungsi dasar dalam matematika, diferensial, integral, dan vektor. Kita masuk ke fungsi dasar. Ini teman-teman bisa lihat di tabel jenis-jenis fungsi dan bentuk grafiknya. Sini ada fungsi linear, rumusnya persamaannya itu Y sama dengan A tambah BX, dan teman-teman bisa lihat grafiknya. Lalu ada fungsi eksponensial, rumusnya persamaannya Y sama dengan A kali E pangkat X. Lalu ada fungsi logaritmik, persamaannya Y sama dengan in X, dan ada fungsi trigonometrik yang persamaannya itu ada dua, Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kita masuk ke contoh soal. Di sini saya ambil dari contoh soal fungsi eksponensial. Diberikan fx sama dengan 2 pangkat 2x kurang 1. Carilah nilai f2 dan nilai f1 per 2. Sini kita lihat pembahasannya di gambar sini. Kita mencari f2 yang artinya x ini kita isi dengan 2 atau kita ganti x menjadi 2. Jadi F2, kita lihat F2 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 min dikurangi 1. Jadi F2, 2 kali 2 kan sama dengan 4. Nah, 4 dikurangi 1 itu sama dengan 3. Jadi F2 itu sama dengan 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Lalu untuk F1 per 2 sama saja pengerjaannya dengan F2, kita ganti X-nya menjadi 1 per 2. F1 per 2, jadi kita ganti X-nya, semua X menjadi 1 per 2, jadi 2 pangkat 2 kali 1 per 2 kurang 1. Nah, kita coret 2 di sini, 2 kali 1 per 2 kan sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, semua bilangan atau semua yang dipangkatkan 0 itu selalu hasilnya 1. Kita next. Kita lanjut ke diferensial. Turunan fungsi atau yang disebut dengan diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen. Nah, yang ini, jadi biasa turunan itu dilambangkan dengan ada huruf, lalu ada tanda koma atas di huruf tersebut, atau dibaca dengan aksen, yang memiliki nilai tak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah geometri dan mekanika. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727, ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, serta Gottfried Wilhelm Leibniz pada 1646 sampai 1716, yang merupakan ahli matematika bangsa Jerman. Nah, ini kita bisa lihat tabel diferensialnya. Nah, jika fx sama dengan k, maka f aksennya sama dengan 0. Kok sama dengan 0 sih? Karena kita ambilkan contoh. Jika fx itu sama dengan 2, maka f aksennya atau turunannya itu sama dengan 0, karena nilai dari fx ini tidak memiliki variabel. Jadi semua angka yang mau diturunkan atau semua persamaan yang
hasilnya adalah angka dan mau diturunkan, itu pasti hasilnya 0 karena tidak memiliki variabel. Lalu di sini ada fx sama dengan x. Nah, kita tahu bahwa x itu adalah variabel. Nilai diferensialnya atau f aksennya itu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena x kan itu pangkat 1. Nah, satunya itu kita turunkan ke bawah, ini 1, kita turunkan ke bawah ke samping sini, itu hasilnya 1. Nah, pada variabelnya kita kurangi pangkatnya menjadi min 1. Nah, jadi 1 kali x pangkat 1 kurang 1. Jadi 1 kali x pangkat 0. Nah, seperti saya bilang di awal tadi bahwa suatu yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 0. Nah, itulah dasar dari diferensial, dan teman-teman bisa lihat lagi sebagainya yang lainnya. Di sini saya mau tekankan bahwa dasar dari turunan itu sendiri ada di poin pertama dan poin kedua serta poin ketiga. Di poin ketiga yang ini. Ini adalah rumusnya. Rumus dari diferensial itu sendiri. Kita next ke integral. Misalnya kalau ada sebuah fungsi fx diturunkan, maka menjadi f aksen seperti yang tadi. Sedangkan kalau integral itu kebalikan dari turunan, kebalikan dari diferensial. Jadi f aksen itu dibalikan lagi ke bentuk awal. Nah, itulah yang dimaksud dengan integral. Definisi integral yang paling sederhana dan banyak digunakan di kalkulus dasar serta fisika sampai sekarang adalah integral Riemann. Definisi ini dibikin sama matematikawan Jerman, Georg Friedrich Bernhard Riemann. Ini adalah rumus dasar integral, dan integral itu selalu dilambangkan dengan seperti ini, dengan lambang ini, seperti lambang S tapi yang panjang, ya kayak begini. Ini adalah rumus-rumus dari integral. Lalu kenapa ditambahkan C? Karena ini adalah integral tak tentu. Jadi semua integral tak tentu selalu ditambahkan dengan C. Ini juga contoh lain dari tabel dari integral. Teman-teman bisa perhatikan dan mempelajarinya. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambar sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan ruas garis menyatakan arah vektor. Dan di sini teman-teman bisa lihat pada tabel yang di sebelah kiri. Nah, di gambar A itu merupakan menyatakan vektor posisi di titik A di sini. Nah, sedangkan gambar B itu vektor posisi di titik B. Lalu pada gambar C, ini merupakan penjumlahan vektor dari vektor posisi A yang warna biru dengan vektor posisi B yang warna merah. Itu penjumlahannya yang vektor berwarna hijau yang ini. Nah, lalu gambar D merupakan vektor perpindahan dari A ke B yang digambar terpisah. Jadi ini yang digambar D ini merupakan penjumlahan atau perpindahan dari dua vektor di titik A dan titik B. Lalu di kanan itu merupakan bentuk vektor. Jadi vektor dinyatakan atau dilambangkan dengan huruf, lalu ada tanda panah di atas huruf tersebut, misalnya U, lalu ada arah panahnya, lalu atau F atau W yang ada arah panahnya.
Lalu yang ini angka vektor itu dinyatakan dalam tanda kurung, lalu angka yang di atas itu menyatakan arah kiri dan kanan. Jadi misalnya 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke kanan, itu yang di atas, sedangkan yang di bawah itu arah ke atas dan arah ke bawah. Contohnya nih, yang warna hijau, vektor dari F itu sama dengan min 5, min 5, 3. Min 5 dan 3. Artinya min 5, min artinya dia ke kiri, dan plus 3 artinya ke kanan. Jadi kalau kanan dengan atas itu plus, sedangkan kiri dengan min itu, kiri dengan bawah itu min. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.